Satu, pengertian sistem produksi. Mungkin sudah banyak yang sering mendengar istilah yang satu ini, namun masih banyak yang belum mengetahui arti sebenarnya. Jadi, sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tidak hanya saling berhubungan, tapi juga semua elemen tersebut akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem integral yang di dalamnya terdapat fungsional perusahaan dan juga komponen yang sifatnya struktural. Untuk yang fungsional itu terdiri dari pengendalian, perencanaan, pengawasan, dan lainnya yang masih berhubungan dengan pengaturan manajerial. Lalu ada struktural yang terdiri dari tenaga kerja, mesin, peralatan, dan sebagainya. Sistem produksi. Jenis sistem produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan proses menghasilkan sesuatu. Jadi sistem ini berdasarkan proses menghasilkan sesuatu bisa dibilang ini adalah proses yang menghasilkan sebuah output. Dalam jenis ini nanti dibagi menjadi sub lagi. Yang pertama adalah continuous process. Bisa disebut juga dengan proses produksi yang sifatnya berlanjut terus-menerus. Yang kedua intermittent process, yaitu berbeda dengan sebelumnya. Kali ini proses produksinya yaitu terputus-putus. Dan yang kedua berdasarkan tujuan operasinya. Itu yang pertama ada assembly to order atau ATO. Pada jenis yang satu biasanya produsen hanya membuat desain yang standar dengan modul operasional yang juga standar. Yang kedua engineering to order. Kalau yang satu ini bisa dibilang perusahaan memproduksi barang yang custom. Yang ketiga ada make to order, sesuai dengan namanya, di mana produsen baru akan mengerjakan produk tersebut setelah sebelumnya pesanan item tersebut sudah diterima. Yang terakhir ada make to stock. Kalau sistem yang sebelumnya dibuat setelah produk dipesan oleh pembeli, maka kali ini berbeda, karena untuk sistem ini dibuat untuk menyelesaikan produksinya hanya sebagai barang untuk berjaga-jaga atau untuk stok. Tiga tujuan sistem produksi. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan perusahaan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut, di mana kebutuhan tersebut bisa berupa barang hasil produksi. Dengan adanya sistem produksi seperti ini, kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar dan semua barang produksi yang dibutuhkan bisa dibuat sesuai dengan pesanan. Yang kedua, memperhitungkan modal. Lalu, dengan adanya sistem seperti ini, untuk melakukan proses sebuah produksi tanpa sadar juga, membantu pengusaha untuk memperhitungkan modal yang digunakan. Karena sistem ini membantu untuk mengurutkan komponen yang digunakan dan apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam membuat sebuah produk. Yang ketiga, membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Terakhir yaitu proses produksinya bisa berjalan dengan teratur, karena seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa semuanya diatur dengan baik. Bahkan jika memperhatikan jenis yang sebelumnya, bisa dipastikan bahwa apapun proses produksinya bisa dilangsungkan dengan baik apabila memiliki sistem produksi yang jelas. Yang keempat, contoh sistem produksi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk contohnya sendiri, sebenarnya ada banyak sekali yang bisa diamati dalam kehidupan kita selama ini. Misalnya rumah sakit. Di dalam rumah sakit ternyata tenaga medis seperti dokter, perawat, apoteker, ataupun karyawan itu termasuk dalam fungsi struktural. Sementara seperti manajer ataupun SOP untuk para dokter dan tenaga medis, semua hal tersebut termasuk ke dalam komponen fungsional karena berkaitan dengan manajerial. Yang kedua yaitu transportasi darat. Kalau pada jenis transportasi darat yang umumnya digunakan seperti bus, bagian di dalamnya juga memiliki sistem produksi. Misalkan untuk fungsi strukturalnya terdapat supir, konduktor, dan tenaga ahli mesin yang membantu kendaraan untuk bisa berjalan dan digunakan. Sementara kalau untuk fungsional yang berhubungan dengan manajerial, ada bagian informasi dan bagian pengaturan di dalamnya. Ternyata sistem produksi itu sangat luas sekali jangkauannya dan jenis dan juga contohnya mencakup hampir seluruh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Meskipun begitu masih banyak yang meremehkan kehadiran dari sistem ini, padahal dengan adanya sistem ini sebuah proses produksi
dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang sesuai dengan tujuan awal. Hal yang perlu Anda perhatikan dalam membangun sistem produksi yang optimal adalah dengan penganggaran yang terencana.